Udah nggak bisa. Lu mau motret yang sendiri bosan tiap hari. Iya, bosan, jenuh gitu kan. Misalkan Pilpres kemarin 40 juta, yang motret cuma sesudah dari 40 juta itu satu-satunya namanya Udin. Hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amirullah di podcast Pejuang, podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang cuan, pejuang kehidupan, pejuang lingkungan, pejuang budaya, pejuang agama, pejuang politik. Dan kali ini saya bersama seorang pejuang yang cukup unik. Kerjaannya adalah pencari muka. Jadi cari muka. Pokoknya cari muka aja, Din. Iya. Boleh biasa juga. Kita panggil Bang Udin. Boleh juga. Ya kan, Din? Lu kerjanya nyari muka kan? Benar. Pokoknya kalau ada muka lu datengin gitu ya. Lu zoom gitu ya. Bisa jadi. Iya. Lu profesinya apa, Din? Tukang foto keliling. Tukang foto keliling. Ya emang keliling-keliling kerjanya, nyari muka kan gitu. Iya. Muka yang lu paling sering kejar muka siapa, Din? Nggak bisa ditutupin si Pak Anies. Muka Pak Anies ya. Jadi kerjanya nyari mukanya Pak Anies nih. Jadi, Udin ini adalah fotografer. Mas Anies Baswedan. Jadi kalau Anda lihat foto Anies di mana-mana nih, nah ini di belakang layarnya ini nih. Enggak, di belakang layar sih sebenarnya. Nggak bisa motret saya kalau di belakang layar. Iya, di belakang kamera. Harus di depannya layar. Gitu. Di depannya layar, Din ya. Nama lengkapnya siapa, Din? Khairuddin Safri. Khairuddin Safri. Dipanggil Udin yang terlanjur terkenal. Oh iya. Gitu. Iya. Udin mana Udin itu ya? Iya, betul. Atau kode kalau lagi nyari lu apa, Din? Lensa gitu iya, ya. Kalau di tim, lensa mana lensa? Ya. Nah, itu artinya Udin mana gitu ya. Betul. Takutnya ada 11 nama Udin tengok semuanya. Iya, kalau lensa kan spesifik ya, gitu ya. Tapi lu udah berapa lama jadi fotografer, Mas Anies? Kira-kira 8 tahunan. Udah 8 tahun, Din. Iya, dari 2016. 2016 ya. Itu momen apa pertama kali bergabung? Pilkada DKI. Oh, jadi selama Pilkada DKI, ya. Waktu itu gambar-gambar yang beredar itu ya salah satu dari... Saya sebenarnya nggak ikut pilkadanya di tim sesnya, tapi sebagai relawannya. Tapi sebelum setelah Pak Anies reshuffle, saya ikut dengan ada fotografer lebih senior lagi namanya Mas Imang. Mas Imang ya pernah mendaftarkan diri sebagai relawan, kemudian diterima hati oleh beliau. Ikutlah bersama bantuin Mas Imang untuk motretin Pak Anies awal-awal di DKI ketika belusukan-belusukan itu. Itu masa-masanya paling cakep Pak Anies ketemu warga di DKI. Kalau sekarang nggak bisa cakep. Kenapa? Turun mobil, geruk, langsung dikerubutin. Wah, iya saya motretnya. Gitu. Kamu kalah ya, kelempar ya udah gitu kan. Kalau dulu itu karena belum terlalu terkenal, iya. Interaksinya lebih cair, lebih ngobrol gitu kan, lebih enak tanpa harus dikerubutin langsung. Kalau tiba-tiba kalau sekarang kan turun mobil, bagaimana mau ngobrol? Pak, selfie, Pak, foto, Pak, gitu kan. Gitu kan. Jadi menarik juga 2016 itu bersama Mas Imang diajarin foto banyak juga bagaimana kamu itu nggak jadi tukang foto, jadi kamu itu harus jadi konten kreator. Oke, itu ya kuncinya. Jadi fotografer itu jangan hanya sekedar jadi tukang foto. Mas Imang ngajarin banyak bahwasanya lu nggak jadi fotografer, nggak usah jadi fotografer tuh banyak gitu kan. Lu jadi konten kreator. Jadi konten kreator itu ya emang satu sisi motret kontennya, tapi mengkreator gitu kan. Bagaimana momen itu jadi barang. Gitu. Jadi barang, maksudnya bisa bermakna gitu ya? Bisa bercerita, bisa dongeng ada. Dan jadi dokumentasi yang bertahun-tahun masih bisa dinikmatin. Nah ini, Din, pertanyaan saya ya, orang awam ya, orang itu kan nanya, alah fotografer itu ngapain sih kan moto-moto itu kan. Dan orang itu kan pasti berpikir
ya paling yang punya fotografer hanya pejabat-pejabat aja gitu kan. Ya biasalah urusan biar dapat dari kantor gitu. Ya. Ya dulu sebenarnya awalnya ketika fotografi itu sebagai satu pilihan. Jauh sebelumnya sebenarnya mau jadi jurnalis aja, jadi wartawan, gitu kan. Setelah potensi jadi guru itu hampir tertutup. Saya pernah jadi guru juga, guru STM gitu kan. Kemudian di kampus saya belajar fotografi juga di UKM fotografi, KMPF UNJ namanya di UNJ. Kemudian pernah jadi guru sambil motret-motret, kemudian sambil motret saya ngirim foto direkrut sama kantor berita. Keterusan sampai sekarang. Jadi sebenarnya background akademik lo bukan teknis, saya teknik ya, pendidikan teknik ya, jadi fakultas teknik ya dulu, di Universitas Negeri Jakarta gitu kan. Karena kesempatan jadi jurnalis ada dan saya belajar di UKM kampus itu dulu memang penjurusannya fotojurnalistik, kemudian saya sekolah fotojurnalistik juga di Antara sono, kantor berita Antara. Keterusan sampai sekarang sebagai fotografi jurnalistik terapannya. Saya memotret Pak Anies kan kebutuhannya jurnalistik juga, tapi pendalamannya lebih ke dokumenter hari-hari ini. Memotret tiap hari, mendokumentasikan produknya long dokumentasi panjang. Jadi foto yang kamu ambil itu memang diharapkan bisa nanti berapa tahun pun masih bisa diceritakan, masih bisa didongengkan. Bukan sekedar berita hari ini selesai hari ini, tapi masih bisa diungkap, dibicarakan di hari kemudian. Nah, saya mempelajari itu, kemudian karena saya belajar fotojurnalistik, saya belajar foto story namanya. Foto cerita. Akhirnya saya sebelum ikut Pak Anies banyak menggeluti tentang foto kemanusiaan, foto cerita dongeng-dongeng di pelosok-pelosok. Jadi sebelum bergabung dengan menjadi relawan Pak Anies itu, waktu itu kamu sudah di tempat-tempat lain ya? Di mana aja? Kantor berita juga, sebagai kantor berita juga, kemudian bantu-bantu LSM juga, bantu unit filantropi juga. Jadi saya lebih dekat dengan fotografi filantropi sesungguhnya, fotografi kemanusiaan ya. gitu kan. Waktu itu di mana, Din? Di apa lembaganya? Nggak ada lembaga, saya sebagai pribadi aja yang sering diajak-ajak oleh mereka. Ke lapangan ya? Ke lapangan, karena saya punya kemampuan bikin foto dongeng, foto cerita itu, yang sebut itu. Foto dongeng itu apa sih, Din? Maksudnya? Foto cerita, serangkaian foto yang kita susun, kita tumpuk, beberapa foto, 8, 10, 20 foto, kira-kira gitu. Kemudian dibikin narasinya jadi dongeng, jadi cerita. Tentang sesuatu yang kita mau angkat barangnya tuh. Apa pengaruh foto itu sehingga nanti kemudian setelah menjadi dongeng, itu apa, Din? Atau ada contoh yang pernah kamu... Ya kan, dasarnya adalah katanya foto itu bisa bercerita katanya. Ya, tapi kan sejatinya adalah kita yang akan menggaungkan itu, mensondingkan itu. Salah satunya lewat caption. Nah, kekuatannya kita sering kali ketika kita bicara foto cerita yang ngumpulinnya foto pembuka sampai foto penutup, kayak komik aja. Kayak ada gambar-gambar. Nah, kumpulan gambar-gambar itu yang kita ceritakan sebagai rangkaian orang bisa menikmati apa yang kita maksud. Kita kumpulkan gitu. Nah, bagi saya yang fotografi yang dekatnya dengan fotografi kemanusiaan, fotografi filantropi, makanya saya punya hashtag, saya pribadi punya hashtag fotografi berdaya. Artinya fotografi saya tidak sekedar selesai dengan keindahan, selesai dengan momentum doang, tapi fotografinya berdaya, berkelanjutan. Fotonya itu harus punya dampak gitu kan. Nah, ketika saya bikin itu, ada maksud untuk ya kalau di filantropi membantu orang. Bayangkan ketika saya memotret gini, saya pernah diajak teman-teman relawan memotret salah satu sekolah di Bogor, di Cibumulang gitu kan. Pengen ibaratnya dia mau fundraising, ngumpulin duit, nggak bisa karena mungkin jualan secara dongengnya itu nggak dapat. Siapa itu yang bikin sekolahnya itu? Kang Cecep namanya. Kalau teman-teman browsing lagi di YouTube dan sebagainya itu banyak tuh. Di kantor berita-berita nasional itu udah tersiar tuh, di YouTube itu udah banyak juga. Cerita tentang dia. Pasca kita bikinin foto itu. Kang Cecep itu OB. Kita bikin dia seorang office boy bekerjanya. Yang sebenarnya kalau dirasionalisasi gajinya nggak akan cukup untuk bikin sekolah. Nggak akan cukup, tapi dia punya kepedulian mau
daerah sekitarnya anak-anak itu punya ijazah, karena mereka tidak warganya nggak care dengan pendidikan anak-anaknya, tapi dia sebagai warga setempat pengen sekolahin anak, tapi akhirnya bikin sekolah terbuka, SMP terbuka namanya di sana gitu kan. Pengen bangun sekolah nggak cukup duitnya, hanya di gubuk kecil. Saat itu saya melihatnya di gubuk kecil, udah reot, udah mau ya udah ngelek lah, kalau hujan pasti kena hujan lah gitu kan. Hanya di situ depan rumahnya kemudian kita bikinin ceritanya, saya foto rangkaiannya, beberapa hari saya di sana untuk bikin rangkaiannya. Kemudian saya dibantu istri saya untuk bikin dongengnya, narasinya gitu kan. Kita ceritakan ke dunia, itu alhamdulillah. Viral ya. Zaman dulu kita tidak sebut viral, tapi zaman dulu banyak orang yang, kalau ini Mas Kojin punya turun tangan, banyak tuh orang turun tangan. Orang turun tangan. Apa namanya, fundraising tercapai, kemudian banyak grup-grup relawan yang lain non pendidikan juga bantuin mereka, orang nyumbang gitu ya. kan. Nyumbang. Itu tahun berapa tuh, Din? 2000, saya bikin produknya itu kira-kira 2015 apa ya? Waktu itu kamu tersambung dengan si Kang Cecep ini dari mana? Kan saya banyak teman-teman di filantropi juga, orang-orang yang bergerak di kemanusiaan, gitu kan. Dibantu gitu ya? Iya, bantuin. Nah, emang karena kita berjejaring di situ, sering kali, bantuin kita dong bikinin foto ini, mau gak ikutan kita? Namanya kita punya idealisme di situ, ya mau-mau aja. Selain berjejaring, selain bersosialisasi. Waktu kamu moto sekolahnya Kang Cecep itu, kamu berimajinasi nanti ini akan orang tersentuh atau gimana gitu ya, atau gimana? Ya itu emang efek foto dongeng itu, foto cerita itu artinya ke situ. Nyentuh orang ya? Harus nyentuh orang, harus bikin orang itu terlibat. Entah fundraising-nya, entah dia gabung bareng-bareng atau bantuin apa gitu kan. Nah, tapi dongeng lewat visual itu kita sajikan sebaik-baiknya, senikmat-nikmatnya, sesentuh-sentuhnya, sehingga mereka bisa memang ini kita dan orang akhirnya membantu berdonasi gitu kan. Dan akhirnya berdiri sekolah itu. Berdiri. Alhamdulillah gitu kan. Dan itu efek dari kumpulan foto. Iya. Ternyata bisa seperti itu. Iya. Jadi artinya kan gini ya, itu sekolah seandainya Udin waktu tidak turun tangan. Iya kan? Mungkin kan orang hanya melihat pekerjaan foto paling berapa menit, berapa jam. Tetapi itu menjadi pengungkit. Pengungkit dari sebuah sekolah gubuk yang tadinya itu nggak ada yang perhatian. Lalu dengan foto itu orang perhatian dan akhirnya bisa membangun sekolah yang layak gitu ya. Itu kan ratusan juta nilainya kan. Kalau pekerjaan mau di value gitu ya. Itu kan ratusan juta, mungkin miliaran ya. Kita awal itu mentargetkan kita bekerja sama dengan Kitabisa.com saat itu 250 juta itu tercapai. Nilainya berlipat setelah dia masuk ke media yang lain, menilai orang yang tidak bisa dinilaikan oleh kita sendiri. Karena kita bukan Superman, kita bikinin ceritanya dia, habis itu kita selesai. Kita harus selesai dari dia, karena beliau harus melanjutkan dengan energinya orang kampung itu sendiri gitu kan. Kita sebagai orang luar harus lepas dong. Gitu kan. Tapi alhamdulillah banyak yang bantuin tuh. Komunitas yang lain banyak bantuin. Nah, itulah ya berarti manfaat dari fotografi itu begitu ya, sedemikian dahsyatnya. Nah, kembali ke soal kamu sekarang menjadi fotografer Mas Anies ya. Apa sisi-sisi yang kira-kira kan begini, Mas Anies sebagai sumber, sebagai muka yang kamu cari tadi. Apa uniknya muka ini? Apa pesan apa yang kemudian coba kamu sampaikan gitu loh? Jauh sebelum ini kan sebenarnya saya menikmati sajiannya Indonesia Mengajar, Indonesia Sedan, yang dulu diceritakan stasiun televisi namanya Net TV. Dengan jadi kamu udah begitu Indonesia Mengajar. Ya, Indonesia Mengajar. Nah, visual itu tercipta. Kapan saya bisa motret ini? Gitu, kan? Jadi kamu udah memimpikan motret ini kita. Motret kegiatan Indonesia Mengajar. Yang kebetulan pendirinya adalah namanya Anies Sedan. Di kemudian hari ada kesempatan menawarkan diri memotret Anies Sedan, dan oleh Mas Imam, fotografer lebih seniornya lagi gitu kan, diterima dengan hati. Welcome. Dan saya lakukan itu. Ikut bersama Mas Imam untuk motret Anies Sedan yang terus sampai hari ini gitu kan. Dengan pendekatan foto dongeng itu, foto story itu, foto-foto yang tidak sekedar menyajikan keindahan, tapi menyajikan kedalaman juga, cerita-cerita yang lebih dalam, sentuhan hati dan sebagainya.
ya saya memotret Anies Baswedan dari sisi itu. Karena ketika memotret dari sisi jurnalistik, udah banyak jurnalis yang siap memotretin Anies Baswedan, memotret mukanya Anies Baswedan dari depan, kegiatannya apa dari depan apa. Nah, saya biasanya melimpir-limpir di pinggir-pinggiran, malah di sisi-sisi yang hal-hal yang mungkin dibicarakan dari sisi yang lain gitu kan. Walau saya memotret beritanya Anies Baswedan, tapi pasti saya akan memotret dari sisi yang lain yang akan menceritakan kejadian hari itu bagaimana. Artinya dalam satu durasi waktu itu kamu mengerjakan beberapa sisi ya. Saya foto dokumentasinya sebagai foto formalnya, dan juga foto dari sisi foto story itu ya. Foto story-nya, foto lebih menceritakan agenda sejarahnya. Kenapa tempat itu dipakai? Kenapa kegiatan itu dilaksanakan? Kenapa ada orang datang ini dan itu gitu kan? Berarti kamu harus tagging mestinya lokasi apa di foto itu, tanggalnya apa harus. Itu kan kita sajikan sebagai caption data yang kita sajikan di database kita. Tapi lebih banyak adalah sebenarnya saya harus kalau kita misalnya siap-siap memotret dengan kejadian yang tercipta di tempat itu bagaimana? Nggak tahu juga kitanya sebenarnya. Tapi dengan kemampuan apa ya bahasa kitanya ya? Feeling. Insting ya. Insting. Ini tempat kayak gini nanti akan kayak gini nih kira-kira. Nah itu yang kita coba sajikan ke publik akhirnya nanti belakang-belakang. Peristiwa Anies Baswedan sholat misalkan gitu kan? Ya sholat sebenarnya biasa aja ya. Iya. Tapi ketika kita motret dengan narasi hati kegundahan pada hari itu, orang menikmati walaupun dari belakang punggung doang gitu kan. Tapi ya ternyata yang pengen dibutuhkan penikmat foto bukan muka Anies Baswedan tok lagi sholat bersedekap, tapi ternyata suasana hatinya yang mau ditangkap sama penikmat visual gitu kan. Jadi sekarang kamu tidak sekedar pencari muka ya, pencari perasaan, pencari perasaan. Iya, gitu. Dan kayaknya tren memotret perasaan itu menjadi penting untuk politisi. Oke, seberapa jauh kedekatan dia dengan rakyat? Iya. Atau apa? Dia bisa suasana batinnya. Nah, itu yang kita tangkap, kita visualkan sebagaimanapun, gitu kan. Kayaknya itu yang orang pengen tahu apa sih? Nah, pertanyaan orang yang kira-kira saya memperkirakan apa yang kira-kira para follower Anies Baswedan di Instagram itu nungguin Anies Baswedan hari ini ngapain gitu kan. Nah, saya mengungkap itu lewat visual dari perasaan. Kira-kira saya menangkap perasaan, kan saya kira-kira doang. Saya kan nggak bisa bertanya, Pak, lagi perasaan lagi bagaimana? Gitu juga. Saya kira-kira. Tapi kan lu bareng terus. Ya bareng terus, makanya tahu. Artinya perkiraanmu itu lebih dekat dengan gitu kan, kenyataannya dibanding perkiraan orang di luar. Nah, ya begitu. Makanya saya berusaha menangkap itu dan saya sajikan ke publik. Walau secara akun pribadi saya tidak menampilkan banyak juga, karena nggak mau juga menjadi sebuah lebay ini gitu kan. Ya, sesekali aja terlalu mengkapitalisasi gitu ya. Iya. Oh, nah satu lagi nih, kan sekarang video lagi tren ya kan. Kebanting nggak sih foto oleh video? Katanya sih kayak gitu, tapi enggak kan saya potret perasaan, bukan omongan. Karena video itu ada omongan, ada suara. Karena perasaan nggak ada suara. Jadi di foto itu orang bebas melakukan interpretasi ya. Betul. Kalau di video kan berarti tidak bebas karena udah langsung udah kelihatan alurnya. Oh dia ngomong gini. Nah saya menyajikan itu sebagai udah silahkan baca sendiri fotonya kayak apa gitu kan. Sesekali saya tambahin caption ala saya gitu kan. Tapi mereka bebas melihat foto, persepsinya kayak apa aja gitu. Nah kayaknya saya menyajikan itu di hari-hari ini bersama Anies Baswedan. Gitu. Dan itu laku nyata. Laku ya. Apa kepuasanmu sebagai seorang fotografer Anies Baswedan ketika menampilkan fotomu itu di publik? Kan publik juga nggak tahu juga nih si Udin yang foto atau apa, nggak tahu juga, taunya Anies Baswedan. Nah, apa yang buatmu puas? Sebenarnya bukan tentang puas nggak puas ya.
Ya karena kamu bukan anak Tomuas. Perjalanannya panjang kan, kita kadang-kadang mikir bukan foto ini untuk besok jadi kantor berita posting selesai gitu kan. Tapi dalam jangka yang sangat panjang gitu kan. Kayak kita nggak ngebayangin si OB itu akan dapat duit, kemudian hari-hari ini sekolah jalan, terus banyak guliran-guliran lainnya. Kita nggak pernah tahu dulunya gitu kan. Tapi akhirnya belakangnya itu. Nah, seperti halnya juga ketika memotret yang kata dipertanyakan kepuasannya, sebenarnya ketika dokumen itu kita dapat dan kita bisa ceritakan di hari kemudiannya lagi, mungkin dengan foto yang sama, gitu kan. Tapi dengan foto yang sama tapi bisa ceritanya terus digulirkan. Apakah orang bosan? Mungkin bosan, tapi tetap akan dia melihat foto itu sebagai dokumen yang akan diceritakan, seperti kita melihat foto proklamasi. Bosan harusnya ngeliat satu selesai, udah selesai. Harusnya udah selesai nih ngeliat foto proklamasi Soekarno gitu kan. Sekali lihat selesai. Selesai, puas dong harusnya gitu kan. Tapi itu bisa diceritakan berikutnya kita lihat lagi. Bahkan kita lihat foto yang lebih gede lagi, kita akan tetap melihatin juga karena ada story dan orang berimajinasi. Ada imajinasi. Kadang-kadang muncul semangat, kadang-kadang muncul sedih, kadang-kadang muncul perasaan saya baru bisa bedain ya. Saya baru ngeh ini bedanya orang lihat foto dengan video. Gitu. Ya. Kenapa kalau kita nonton video, video semenit ya kita tonton semenit. Ya. Kalau kadang ada orang lihat foto atau kadang lukisan lah ya, itu ya gambar yang sama. Ya. Orang bisa lama sekali ya. Lihat gitu ya, bahkan mungkin kadang bisa sampai berpuluh menit, mungkin sejaman gitu ya, lihat itu, karena ternyata dia berimajinasi ya. Yang gampang kalau kita pulang ke rumah nih, teman-teman pulang ke rumah, buka foto bapak ibu kita atau buka lahiran, foto-foto album foto kita yang masih ada, mudah-mudahan masih ada, lihat itu, nggak bosan pasti. Karena ada histori di situ. Ada histori, ada dongeng gitu kan. Foto-foto kita yang udah tahun-tahunan nikah nih, lihat lagi. Padahal udah kita pelakunya nikah nih, udah pegang-pegangan tangan. Lihat fotonya itu pasti tetap. Kecuali kalau udah cerai, Din. Cerai dibuang. Itu ada cerita. Itu nggak berdaya lagi. Ini yang berdaya. Tapi udah cerai pun kadang masih ditonton juga. Masih dilihat foto masih itu. Dilihat juga. Seakan-akan bersuara itu foto. Ada dongeng. Wah, ini ceritanya gini nih, ketawa-ketawa. Bahkan mungkin sampai meneteskan air mata ya. Nah itu foto, padahal udah pernah dilihat gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, saya kepuasannya itu di sisi itunya, bukan ketika hari ini motret kemudian banyak like, wah itu alhamdulillah banyak yang suka potret gitu. Tapi ketika kemudian hari ada orang mengambil foto itu berulang, kemudian dikumpulkan menjadi cerita selanjutnya yang menguntungkan untuk Anda Sudan atau menguntungkan untuk negeri ini sebagai penyemangat, wah itu. Karena begini, Din, di era yang semakin pragmatis ini, apalagi di dunia digital seperti ini, orang selalu mengukurnya itu tingkat viralitas. Betul. Ya kan? Nggak salah. Ya kan, kalau viral keren. Puas, bisa datengin cuan dan sebagainya kan. Banyak kan orientasikannya ke situ. Tapi kalau aku lihat kamu itu agak lain nih. Agak lain nih. Bukan film. Emang kamu agak lain, Din. Jadi saya lihat kamu bukan fotografer yang biasanya. Saya lihat kamu itu fotografer yang punya ideologi. Ya, salah satu kekuatannya itu sebenarnya. Iya, karena kamu punya narasi, kamu bahkan dugaanku kenapa kamu memilih Anies Baswedan, kan kamu bisa moto siapa aja sebenarnya kan, orang relawan kan gitu. Ada mungkin ya keterkaitan ideologimu dengan ideologi Anies Baswedan, lalu kemudian heran gitu. Sejujurnya memang faktor ideologi basic banget itu. Udah nggak bisa. Lu mau motret Anies bosan tiap hari. Bosan, jenuh gitu kan. Tapi ketika ada ideologi, motret rapatnya Anies Baswedan yang jenuh itu, lu motret. Tapi nggak tahu kan, kita nggak tahu nih rapat nih, kapan tahu nih foto dikeluarin nih, kita nggak pernah tahu itu kapan foto dikeluarin gitu kan. Padahal biar hebatnya, aduh kapan selesai. Bisa jadi setelah kamu mati ya, Dini. Setelah kamu mati baru dikeluarin itu. Bisa jadi gitu kan. Ini kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu. Tapi kan gitu tadi, yang membahagiakan adalah ketika foto masa lampau yang orang nggak tahu itu menjadi cerita yang disajikan sebagai entah penyemangat, entah rangkaian cerita yang bisa sebagai fakta
orang harus melihat itu gitu kan, dan menjadi bukti kebenaran kalau orang meragukan ada sesuatu yang diragukan gitu kan. Nah itu yang sesungguhnya tadi kalau bilang kepuasan ya puasannya itu. Tapi ketika bicara tentang ideologi dan sebagainya itu yang menguatkan di bawahnya basicnya. Jadi apapun tempat motretnya di mana, kapan memotretnya sebagainya, secapek-capeknya apapun, ketika itu udah fondasinya dari ideologi dan kita harus motret di situ gitu. Apalagi hari ini ketika misalkan Pilpres kemarin 40 juta yang memotret teman Sudan dari 40 juta itu satu-satunya namanya Udin. Hari ini kesempatannya Udin gitu, 40 jutaan pendukung Sudan. Dapat kesempatan memotretkan Sudan. Udin yang hari ini. Maka saya 40 juta pendukung Anies ini yang punya privilege bisa moto Anies Baswedan langsung tanpa hambatan, itu hanya Udin. Saya ambil kesempatan itu, saya turun tangan di situ. Saya nggak bisa bisa sembarang-barangan juga. Ya udah, saya ambil itu sebagai kekuatan ideologi juga nanti. Artinya itu bentuk kontribusimu, ingin mengubah sesuatu, ingin berbuat sesuatu yang lebih besar, karena Anies datang mengetengahkan diri juga dengan membawa sebuah ide atau ideologi tentang perubahan Indonesia gitu ya. Yang saya kebetulan sepakat juga dengan merinding saya. Merinding Din. Bahaya nih. Merinding nih. Hati-hati. Bukan jin juga. Waduh. Iya. Din, lu ini kamera lu, Din? Iya. Wah, kalau gitu gantian ya. Lu kan biasa foto orang. Oke. Gua foto lu ya. Oke. Udah kayak fotografer belum ya? Gitu, aku megangnya aja grogi nih foto. Saya biasanya pakai kamera HP begini. Ini pakai 100 juta ya. Aduh, takut deh gua, takut jatuh. Tapi iyalah, sekali lagi Den. Oke. Ini kan saya mau jadi foto dokumenter bahwa saya pernah mempodcast dan mendokumentasikan Udin yang nggak pernah didokumentasikan. Arigato. Ada pesan nggak Din buat teman-teman di kamera ya, terutama saya kira audiens pasti kan banyak kan juga pasti fotografer juga, bisa jadi ada yang mau belajar dan sebagainya gitu. Ya kalau teman-teman fotografer kan tetap aja motret gitu kan, tapi kan kalau saya punya hashtag fotografi berdaya itu fotografi kita bisa menggerakkan kebaikan banyak orang, plus bisa membantu banyak orang juga dengan fotografi. Bukan tentang kan fotografi itu panjang kali lebar doang. Ada panjang dan lebar. 2 dimensi, dia cuma 2 dimensi. Belakangnya udah nggak ada selebaran doang kalau bentuknya selebaran. Atau kalau layar ya di slide doang udah selesai foto kita. Di slide udah hilang foto kita. Karena udah selesai di handphone gitu misalkan. Kalau tematiknya adalah cuma keindahan, selesai hanya dipandang. Selesai di titik kita melihat foto itu. Tapi ketika foto kita ini bagi teman-teman penggiat fotografi, ketika fotografi kita dimajukan lagi value-nya menjadi fotografi berdaya, entah pemandangan entah pemandangan sehingga dengan pemandangan itu mengundang wisatawan dan sebagainya, bisa juga kan, nggak harus manusia motretnya kan, gitu kan, atau kampung mana yang indah ketika orang datang ke situ untuk jadi potensi wisata gitu kan, itu jadi berdaya. Itu dahsyat akhirnya. Kita pasti dapat pahala, mudah-mudahan dapat pahala, tapi orang lain dapat keuntungan. Gitu kan. Nah, mudah-mudahan itu jadi bagian kontribusi kita. Nah, bagi yang mau belajar motret, kalau mau belajar motret, jangan takut-takut foto harus indah, foto harus cakep gitu kan. Saingannya berat kalau mau foto cakep. Tapi bisa kok foto pakai handphone tapi berdaya. Lu datang ke kampung mana, motret-motret pakai handphone, kemudian disusun, didongengin. Jangan-jangan itu akan mengundang orang untuk orang itu gitu kan. Nggak harus jadi fotografer keren dulu dong, bertahun-tahun lama durasinya. Tapi ternyata ketika kita mulai motret, bisa bantuin orang, gitu kan. Nah, saya banyak mendapati orang-orang kayak gitu juga dengan biasa-biasa, tapi dia praktek aja motret. Tapi aku ingat jadi semboyannya turun tangan itu, think big, start small, act now. Mikir yang besar, lalu kemudian mulai dari yang kecil. Think big, start small, act now.
bertindak sekarang. Ya udah, jalanin aja gitu kan. Mulai aja gitu ya, nggak usah nunggu sampai sophisticated dulu kan ini ya. Teman-teman semuanya, kita sudah sampai di penghujung dengan orang yang super keren ini. Dan jangan lupa teman-teman, nanti kalau ini bagus isinya ya share, komen, subscribe, karena saya yakin topik kali ini itu menarik dan inspiratif. Jadi, dan boleh nggak di-spill akunmu Din? Siapa tahu pada pengen ngikutin akun Instagram saya @udinnews. @udinnews. Nah, follow aja ya. Nanti teman-teman bisa engage lebih lanjut, bisa DM. Pokoknya Udin ini bukan manusia biasa-biasa aja. bahaya. Tapi manusia luar biasa, karena sebenarnya hadirnya bersama dengan Mas Anies dan beliaulah yang sehari-hari memotret Mas Anies. Jadi saya bukan di belakang layar. Iya, di depan. Kalau di belakang layar kayak tukang make up. Oke, dan ngomong-ngomong, Udin udah mulai dipanggil lagi nih, dia terus lari, jadi kita harus sudahin. Tapi jangan lupa buat teman-teman yang mau support podcast Pejuang, ya silakan di scan QRIS ini. Anda bisa nyumbang berapa saja, yang penting buat kopinya para tukang-tukang kamera cukup lah, gitu. Akhirnya kita sampai di ujung dan kita tutup dengan semboyan kita di ujung. Pejuang bukan, hadapi.